Nah, tadi secara singkat telah disampaikan oleh Kang Saeb. Nama saya ini oleh orang tua saya diberi nama Amhal K. Fahmi. Baik, kita mulai. Nah, bagaimana kita akan mengimplementasikan di dalam penyusunan kurikulum merdeka? Maka kawan-kawan pertama harus memahami dulu garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Suwardi, juga disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Kartini, bahwa kurikulum merdeka itu bukan kita merdeka sakar PDB, itu bukan. Tetapi kita diberikan keleluasaan, kelenturan untuk menyusun pembelajaran kita, penilaian kita, sesuai dengan panduan yang telah ada, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakteristik kita. Tentu RA yang ada di tengah perkotaan berbeda dengan yang ada di agak pinggiran tentu. Tentu RA yang ada di pegunungan berbeda dengan yang ada di pesisir. Oleh karena itu maka garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa, spiritnya seperti apa, konsepnya seperti apa, kita harus memahami. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Suwardi, dan juga Ibu kita Kartini. Nah, yang kedua, kita harus memahami bagaimana sih cara mengembangkan kurikulum operasional madrasah itu. Apa tiba-tiba sak gelondong begitu diberikan pengawasnya, diberikan sak gelondong utuh begitu dari narasumber untuk diberikan hanya mengganti kop madrasahnya, mengganti tahunnya, mengganti kepala RA-nya. Apakah demikian? Apakah betul-betul dikembangkan dengan melibatkan stakeholder yang lain, dengan melihat apa yang telah menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kekurangannya, bagaimana peluangnya. Nah, nanti kita akan bicarakan di situ sehingga selesai melakukan mengikuti BINTEK ini kita mempunyai gambaran yang utuh untuk membuat dan menyusun kurikulum merdeka di RA masing-masing. Nah, kita juga di dalam kurikulum harus memahami pembelajarannya itu akan dikemas seperti apa. Asesmennya, penilaiannya juga akan dikemas seperti apa. Itu harus terekam, tersusun di dalam kurikulum pula. Nah, sekarang ini bagaimana kita dapat memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sering kita singkat dengan P5 dan P2RA. Kalau kita cermati secara umum kawan-kawan, insya Allah kalau RA itu justru sudah melaksanakan ini proyek penguatan pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin. Hanya barangkali penamaannya, barangkali penyusunan proyeknya saja yang belum. Nah, melalui sosialisasi dan BINTEK ini kawan-kawan insya Allah kita akan mencoba memahami, mengimplementasikan dengan baik. Baik, bagaimana kom di RA? Pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ujuk-ujuk ada ya kawan-kawan ya, tapi harus bagaimana memuat rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan RA sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Baik bagaimana kita memberikan pembelajarannya, bagaimana kita memberikan penilaiannya, asesmennya, bagaimana kita menyusun proyek P5 dan P2RA-nya. Yang itu menurut saya sudah dilakukan. Ya, yang bisa dilakukan bisa setiap puncak tema, atau setiap kegiatan hari besar keagamaan, atau hari besar nasional, dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di dalam urutan berikutnya. Yang kedua, harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan RA. Kalau peserta didiknya ini ada di pinggiran kota barangkali, tentu yang dikembangkan berbeda. Konteks kebutuhannya tentu berbeda, jadi tidak mesti sama begitu ya. Demikian pula KOM itu merupakan dokumen yang berisi prinsip-prinsip dan contoh strategi untuk memandu RA mengembangkan kurikulum operasionalnya. Maka nanti insya Allah
kurikulum yang akan disusun oleh teman-teman tidak perlu tebal-tebal, tapi cukup tipis tapi operasional gitu ya. Ada contohnya bagaimana strategi untuk mengembangkan kurikulum ini. Prinsip-prinsip seperti apa? Ada di situ. Dan yang terakhir harus dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, kebutuhan madrasah, dan juga daerah. Nah, oleh karena itu maka meskipun namanya kurikulum merdeka, kita tidak semaunya sendiri. Kita harus mengacu pada struktur kurikulum. Kalau struktur kurikulum yang ada di Kementerian Agama juga nanti disampaikan di situ yang harus dimasukkan di dalam penyusunan kurikulum RA. Kemudian juga diselaraskan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan RA kita, dan juga daerah kita. Barangkali misalnya kalau di Jawa Tengah itu setiap hari Kamis diharapkan menggunakan bahasa Jawa misalnya. Nah di situ juga diakomodir di situ. Barangkali di tempat lain, di Papua, di ND, di Sulawesi juga mempunyai karakteristik daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga harus diakomodir di dalam penyusunan kurikulum operasional madrasah. Nah, apa sih acuan penyusunan KOM RA itu? Tadi Bunda Kartini juga sudah menyampaikan. Pertama, terkait dengan standar nasional pendidikan. Kalau standar nasional pendidikannya sudah berubah, maka kita juga mengikutinya. Jangan sampai timbul pemikiran, timbul anggapan, persepsi, bahkan kasak kusuk. Loh yang kurikulum kemarin aja belum paham, ini sudah ada kurikulum baru. Sering gonta ganti. Tidak masalah teman-teman, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman kita. Kita sesuai dengan zaman kita. Tidak ada kurikulum yang lebih baik, tapi kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ini kebutuhan zaman kita adalah di kurikulum operasional madrasah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Maka kalau standar nasional pendidikannya sudah berubah, maka kita juga mengikutinya. Ada 4 standar nasional pendidikan yang harus diakomodir di dalam kurikulum kita. Pertama, terkait dengan standar kompetensi lulusan. Tadi saya dengarkan ketika Bunda Kartini juga banyak yang bertanya, banyak tanggapan yang luar biasa ini menunjukkan teman-teman ini ingin paham. Maka di Kementerian Agama, standar kompetensi lulusan, STTPA kita itu memang berbeda kawan-kawan dengan kementerian sebelah. Kalau kelulusan kita, pembelajaran kita memang harus tetap mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam di dalam setiap fasilitasi, stimulasi, dan scaffolding di dalam optimalisasi aspek-aspek perkembangan anak. Harus mengacu pada nilai-nilai agama Islam. Tidak boleh tidak. Nah, oleh karena itu maka misalnya ketika kita menstimulasi fisik motorik kasar misalnya, ada berlari, meloncat, sambil menaruh kerikil yang murah meriah itu di dalam lingkaran yang ada tulisan angkanya 1, 2 sambil berjongkok, maka teman-teman guru tidak hanya untuk menstimulasi fisik motorik kasar dan fisik motorik halusnya saja, maupun emosional, maupun kognitif dan sebagainya, tetapi harus dikaitkan dengan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam. Yakni misalnya ketika anak itu membungkuk, menaruh kerikil di dalam lingkaran itu, maka juga membiasakan anak terbiasa lentur ketika dia rukuk di dalam salat. Kita lentur di dalam sujud menjalankan sholat. Atau lentur ketika mengambil air wudhu. Jadi pembelajaran kita, standar kelulusan kita, STPPA di Kementerian Agama diarahkan ke situ. Yang kedua, terkait dengan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian yang nanti besok hari Selasa dan Rabu akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Sehingga kami di sini, saya sama Kang Saib tidak
membahas tentang isi, standar proses, dan standar penilaian. Karena kami berfokus pada bagaimana teman-teman dapat menyusun kurikulum operasional madrasah untuk RA. Yang kedua, terkait dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau untuk RA sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Maka apa struktur kurikulumnya? Bagaimana struktur kurikulumnya? Dan bagaimana pengaturan jamnya sudah diatur oleh Kementerian Agama. Dan kita tinggal mengambil, kemudian meletakkan di dalam kurikulum yang kita bangun. Nah, ada hal yang sangat penting agar penyusunan kurikulum RA kita menjadi lebih fokus. Pertama, terkait dengan prinsip penyusunan kurikulum operasional madrasah. Ada prinsip-prinsipnya, tidak asal comot sana comot sini, apalagi yang sekedar copy paste, hanya mengganti kop RA-nya, mengganti tahun, mengganti nama kepala madrasah. Tidak. Kami juga nanti akan kita bahas bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional madrasah untuk jenjang RA yang benar. Dan juga bagaimana sih, apakah boleh kurikulum yang sudah ditandatangani oleh Pak Kasih itu direvisi? Boleh enggak ya di tengah jalan, di semester kedua, kami ada sesuatu yang baru, ini akan kami rubah, kemarin belum terakomodir. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan bicarakan di sini. Pertama, tadi prinsip ya. Apa prinsip penyusunan kurikulum madrasah? A. Harus berpusat pada peserta didik. Tidak zamannya lagi sekarang ini, pembelajaran itu guru yang sedemikian aktif. Sehingga anak-anak itu malah mengantuk, malah bosan, main sendiri. Karena anak tidak dilibatkan di dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, maka penyusunan kurikulum itu nanti juga diarahkan ke situ. Karena kurikulum sebagai panduan di dalam seluruh proses pembelajaran, maka harus dituangkan di dalam kurikulumnya. Kedua, kontekstual yang selalu berbeda antara RA1 dengan RA lainnya. Daerah satu dengan daerah lainnya, tentu berbeda. Yang ketiga, esensial. Kita terkait dengan keluasannya sudah ditentukan. Kedalaman seperti apa nanti diserahkan pada teman-teman guru. Oleh karena itu, maka di dalam kurikulum operasional madrasah untuk RA, ini dibuat yang esensi-esensi saja yang ada dituangkan di dalam kurikulumnya. Dan di dalam mukadimah saya tadi, tidak tiba-tiba satu gelondong utuh begitu tinggal mengganti A, B, C, D-nya, tapi coba nanti kita libatkan berbagai stakeholders, pemangku kepentingan di era itu. Misalnya melibatkan komite, melibatkan barangkali di situ ada dunia usaha yang bisa membantu di situ, atau era kita itu berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu, itu harus dilibatkan. Dan jangan lupa melibatkan pengawas. Karena pengawas bagaimanapun mempunyai kewajiban untuk mendampingi di dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Oleh karena itu, maka teman-teman pengawas yang hadir di sini, kita sama-sama yuk kita berdayakan RA kita melalui kerja keras kita mendampingi, kita bisa menjadi narasumber di situ, kita bisa memberikan motivasi di situ. Kalau ada yang kurang pas kita luruskan, kalau kita tidak bisa kita tanya ke teman yang lain, teman yang lain tidak bisa kita tanya pada narasumbernya. Pokoknya kita hari ini kepengen bahwa kurikulum operasional madrasah pada jejak RA itu memang betul-betul operasional sesuai dengan kepentingan RA masing-masing. Yang RA1 dengan RA-nya tentu berbeda-beda. Dan yang kelima, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan pemerataan dan peningkatan mutu. Jadi sekarang ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi misalnya, yang tentu masing-masing anak, masing-masing peserta didik berbeda tingkat kemampuannya, maka pembelajaran juga harus melibatkan mereka semua. Tadi juga ada di dalam sesi yang pertama tadi, bagaimana kalau tuntas
Padahal apakah harus dinaikkan, diluluskan atau tidak, karena untuk PAUD itu terkait dengan usia begitu. Nah, itu di situ juga harus dituangkan di dalam kurikulum yang akan kita susun. Nah, bagaimana sih yang kedua ya, proses penyusunan kurikulum? Nah, saya yakin teman-teman itu pasti telah memiliki kurikulum yang kemarin. Entah itu copy paste, entah itu dibuat oleh satu orang kepala madrasahnya saja, entah itu dibuat oleh juru ketik atau operatornya saja, atau siapa. Insya Allah punya. Karena setiap lembaga RA, setiap madrasah tentu memiliki kurikulum yang setiap tahunnya ditagih. Dan pengawas juga menagihnya karena harus membubuhkan tanda tangan untuk verifikasi dan validasinya, kemudian ditandatangani oleh Kasih Penma Kabupaten Kota kalau untuk RA dan MI. Oleh karena itu saya yakin tentu memiliki. Apapun kurikulumnya, apapun acuan yang dijadikan sandaran, maka proses penyusunan kurikulum adalah bagi RA yang belum pernah menyusun kurikulum operasional di madrasah, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang perlu dipahami, yang perlu diajukan agar era kita kurikulumnya bagus. Pertama, apakah era sudah memiliki inspirasi kurikulum operasional madrasah? Inspirasinya kurikulum madrasah seperti apa? Peserta didik kita akan dibawa kemana? Teman-teman pendidik dan tenaga pendidikannya seperti apa? Ada inspirasinya di situ, sehingga kurikulumnya lebih operasional nantinya. Kedua, apakah RA telah memiliki visi dan misi? Visi, misi terkadang juga sama, copy paste. Kadang visi seperti jargon, seperti tagline, hanya comot sana, comot sini. Terkadang visi untuk satu RA tertentu sama. Nah, ini harus juga menjadi bahan kajian teman-teman nanti yang akan menyusun kurikulum Merdeka di era ini. Nanti terkait dengan visi misi nanti juga akan kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang ketiga, siapa yang memfasilitasi dan terlibat di dalam penyusunan ini? Apakah hanya dilakukan oleh kepala RA-nya saja atau melibatkan teman-teman guru yang lain? Wah, ini keburu dimintakan tanda tangan, yang penting punya. Apa melibatkan guru yang lain, melibatkan komite, melibatkan yayasan, melibatkan pengawas. Nah, ini harus diinventarisir di situ. Yang di pengantar tadi mestinya di dalam penyusunan kurikulum, karena kurikulum menjadi satu hal yang menjadi panduan untuk seluruh aktivitas pembelajaran di daerah, maka harus melibatkan banyak orang yang terlibat di situ, ya, termasuk pemangku kepentingan internal. Ya. Yang kelima, apakah akan dilakukan pembahasan kurikulum personal oleh pemangku kepentingan eksternal? Apakah orang tua dilibatkan, komite dilibatkan, atau organisasi yang menaunginya terafiliasi dengan organisasi keagamaan atau organisasi apa begitu? Apa dilibatkan atau tidak? Nah, maka penyusunan kurikulum RA nanti akan menjadi bagus dan operasional. Yang ketiga, bagaimana proses peninjauan dan revisi kurikulum operasi madrasah? Ini tentu namanya ditinjau peninjauan ya dan revisi, tentu RA itu telah memiliki atau pernah menyusun kurikulum operasional di RA. Nah, bagaimana peninjauan dan revisinya? Kita inventarisir pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat di dalam peninjauan dan revisi ini? Apakah hanya dilakukan oleh kepala RA dan guru masing-masing atau melibatkan pengawas juga? Terserah di situ. Kedua, apakah kurikulum RA yang telah dibuat sudah sesuai dengan kerangka dan ketentuan penyusunan? Maka di sini di kurikulum operasional madrasah, di kurikulum Merdeka ada 4 komponen. Dibuat simpel saja, tapi insya Allah itu operasional sekali, ya, tidak ngoyo-woro kalau bahasa kita, ya, tidak kemana-mana, tapi terfokus pada 4 komponen
yang nanti insya Allah selesai mengikuti BIMTEK ini, teman-teman kepala dan guru RA dengan pendampingan pengawas bisa menyusun kurikulum. Yang ketiga, apakah ada proses diskusi, kerja kolaboratif untuk menyusun kurikulum di RA? Atau seperti saya katakan tadi, wah ini keburu-buru, ini yang penting punya orang lain diganti aja, di print, sodorkan pengawas, sodorkan di kantor Kementerian Agama, tanda tangan oleh Pak Kasih atau Bu Kasih. Yang keempat, apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan kepada orang tua mengenai kurikulum dan program-program? Maka kurikulum tentunya harus selaras dengan program jangka menengah, yang 4 tahunan, 5 tahunan. Harus terkoneksi di situ, sehingga tidak mudah untuk bolak-balik begitu. Dan itu harus disampaikan kepada orang tua. Karena bagaimanapun teman-teman di RA, para kepala dan guru RA itu dititipi orang tua untuk mengoptimalkan aspek perkembangan anak-anaknya. Tapi dititipi di situ. Oleh karena itu maka apapun program yang ada di RA mestinya juga dikomunikasikan dengan orang tua. Agar apa yang jadi stimulasi di RA itu juga distimulasikan pula di rumah masing-masing oleh orang tuanya, di mana orang tua sebagai pendidik pertama dan utama mestinya di situ. Tapi harus ada klop di situ antara RA dan orang tua. Diajak bicara di situ, ada komunikasinya. Kemudian yang kelima, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengevaluasi. Baik, ini teman-teman yang saya maksudkan dengan komponen kurikulum operasional madrasah untuk jenjang NA. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Maka tadi saya katakan, kurikulum yang disusun itu mestinya terkoneksi, ada benang merahnya, terkorelasi dengan program jangka menengah RA kita masing-masing. Yang pertama, nanti kita susun satu persatu. Pertama terkait dengan analisis karakteristik madrasah. Yang tentu karakteristik RA satu dengan yang lainnya berbeda. Di perkotaan dengan yang tidak di perkotaan tentu berbeda. Di pesisir dengan yang ada di pegunungan tentu berbeda karakteristiknya. Karakteristik ekonomi orang tua siswa yang ada di situ bisa berbeda-beda. Nah, ini juga mempengaruhi yang harus dirumuskan di dalam kurikulum kita. Yang kedua, bagaimana sih kita menyusun visi, misi, dan tujuan? Apakah visi, misi, tujuan kita yang telah ada di kurikulum yang kita punya itu ada benang merahnya? Atau yang penting terisi visinya ini, misinya ini, tujuannya ini, yang tidak nyambung antara indikator visi dengan indikator misi. Ya mestinya connect ini, kalau misinya misalnya untuk menyiapkan anak yang berakhlakul karimah, maka akhlakul karimah itu indikatornya apa? Itu maka dijabarkan di dalam misinya. Maka kalau misinya sudah connect, maka tujuannya bagaimana melaksanakannya menjadi terkoneksi pula. Saya katakan tadi, visi terkadang bentuknya, susunan kalimatnya seperti jargon, ya, seperti tagline. Yang ketiga, bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran kita. Baik ini di RA, MI, MTS, MA, ini komponennya sama. Yang membedakan adalah nanti bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan. Kita garis bawahi lagi bahwa pembelajaran di RA harus dikemas melalui kegiatan bermain. Karena kodrat anak usia dini adalah bermain. Tetapi bukan main-main, bermain yang ada maknanya. Bermain yang telah dipersiapkan stimulasi apa yang telah direncanakan oleh teman-teman guru RA. Oleh karena itu maka 4 kegiatan main yang telah disiapkan teman-teman di dalam pembelajaran setiap harinya
itu sudah diatur, disusun, direncanakan apa yang akan distimulasi dan hasilnya seperti apa. Maka perencanaan pembelajaran dan asesmennya juga disampaikan di situ. Nah, baru yang kelima, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional ini peran dari pengawas nanti kami bicarakan di sini lebih banyak. Lalu selanjutnya tentu lampiran-lampiran, yang lampiran-lampiran tadi apa yang perlu dilampirkan sudah disampaikan oleh Bunda kita Kartini. Nah, ini secara visual saya sampaikan, inilah komponen yang kita susun di dalam kurikulum kita. Barangkali ada pertanyaan, boleh enggak ya hal-hal kemarin yang telah kami susun yang tidak ada di kurikulum Merdeka kami tuangkan pula di dalam kurikulum Merdeka saat ini? Nah, boleh-boleh saja kalau itu memang relevan. Maka di sini saya tulis di dalam blok hitam itu menjadi komponen utama, ya, 4 hal ini. Karakteristik, visi misi, pokok harnesan pembelajaran, dan rencana pembelajaran serta asesmennya ini merupakan hal utama, hal pokok, hal yang esensial yang harus ada di dalam kurikulum operasi madrasah pada jenjang RA. Yang kelima, pendampingan evaluasi, nanti juga dirumuskan seperti apa serta lampiran-lampirannya. Baik, kita mulai satu persatu. Terkait dengan komponen pertama, analisis karakteristik madrasah. Bagaimana sih untuk menganalisis karakteristik madrasah? Kami para guru itu sibuk membuat administrasi RPPH, kami membuat rekaman penilaian. Nah, oleh karena itu maka nanti bagaimana guru RA tidak tersita waktunya untuk membuat administrasi pembelajaran atau administrasi yang lain. Administrasi penting memang teman-teman. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana fasilitasi, stimulasi, dan scaffolding memberikan dukungan terkait dengan optimalisasi aspek perkembangan anak. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan sampai waktunya justru habis tersita untuk membuat administrasi pembelajaran. Apalagi waktunya tersita untuk koneksi absen. Itu juga jangan sampai. Karena yang menjadi utama itu adalah bagaimana pembelajaran guru. Administrasi ini bisa dibicarakan dengan banyak orang, bisa ditanyakan, tetapi kalau pembelajaran itu masing-masing punya style masing-masing. Oleh karena itu maka karakteristik RA juga perlu dilihat. Misalnya kita lihat data kondisi real saat ini yang menggambarkan keunikan RA terkait dengan peserta didiknya, ya orang tua siswa, orang tua anak ini sosial ekonominya seperti apa, kemudian budaya di situ bagaimana, guru dan tendiknya ini sudah banyak yang sertifikasi misalnya, tentu berbeda. Guru dan tendiknya, gurunya sudah banyak yang S2 misalnya, gurunya masih belum S1 misalnya, tentu berbeda di situ. Kemudian ada kemitraan RA, kemitraan dengan banyak di situ, bisa kemitraan dengan perusahaan, bisa kemitraan dengan instansi, bisa kemitraan dengan lembaga dan sebagainya. Ini perlu dianalisis di situ karakteristiknya. Yang kedua, bagaimana prinsip analisis karakteristik? Nah, tidak ditentukan oleh kepala RA sendiri, tidak. Libatkan yang lain, perwakilan warga RA. Anak secara bermain, diajak bicara, orang tuanya diajak komunikasi, pengawasnya dimintai pertimbangan, komite, yayasan dan sebagainya diajak berembuk. Di situ kan tentu menggunakan data. Sebetulnya RA saya seperti apa ya? Nah, ada analisisnya di situ. Apakah cukup waktunya untuk menganalisis atau buru-buru yang penting punya?
Kita juga harus memilih informasi yang relevan untuk menyimpulkan terkait pengembangan strategi atau solusinya. Ini ada analisis karakteristiknya. Harus di situ. Sehingga antara RA1 dengan RA lainnya berbeda. Karena gurunya juga barangkali kualifikasinya juga berbeda. Tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua anaknya juga berbeda. Nah, cara pengumpulan data bisa dengan kuesioner, dengan wawancara, bisa dengan FGD, bisa dengan observasi. Ada yang bertanya, aduh Pak, kami itu punya kurikulum itu sudah alhamdulillah, sudah bagus. Baik, tetapi misalkan kalau ada kuesionernya, wah kami tidak paham kuesionernya, ya tidak usah. Oh, tapi itu kan sudah disampaikan oleh narasumber. Ini tidak wajib harus ada teman-teman. Misalkan tidak seperti ini, insya Allah tidak sampai pada derajat dosa, insya Allah. Nah, oleh karena itu paling tidak ada wawancara lah. Wawancara ya sederhana kalau kita teman-teman RA gitu ya. Yang penting ada upaya-upaya untuk bahwa kurikulum kita sesuai dengan karakteristik kita. Dibuat mudah saja ya teman-teman ya, tidak menjadi beban. Mudah-mudahan selesai mengikuti Bintek ini tidak justru menjadi beban kita menjadi bertambah, tapi saya harapkan selesai mengikuti Bintek ini kita menjadi tercerahkan, oh ternyata mudah, ternyata harus komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, ini kalau kita analisis. Analisnya begini, kita analisis kekuatan dan perbaikan RA kita terkait dengan perencanaan dan pengelolaan pembelajarannya. Yang kedua, juga kita mempertimbangkan sudut pandang peserta didik kita. Nah, kalau RA ya kita yang mengamati tadi, melalui observasi tadi ya. Yang ketiga, juga melibatkan orang tua. Maka berkali-kali, saya hitung 4 kali, bagaimana kita melibatkan orang tua ya. Teman-teman ya, kalau kita menyusun, meskipun tidak dengan forum resmi, pakai FGD itu, forum discussion, tidak. Secara informal, barangkali ketika orang tuanya penjemputan anak begitu, diajak bincang-bincang, santai, kami punya program begini Ibu, kalau menurut bagaimana, nah itu dicatat, dituangkan di dalam kurikulum kita. Juga bisa yang pilihan keempat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Nah, ada hal yang lebih mudah lagi untuk menganalisis sebagai berikut. Dengan analisis yang kita kenal dengan SWOT itu ya, teman-temannya tentu sudah terbiasa, sudah familiar, strength, weakness, opportunity, and threat. Kita ukur kekuatan kita, kelebihan kita itu di mana, agar kita menyusun kurikulum itu menjadi tepat. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki madrasah. Nah, misalnya guru-gurunya ada yang S2, ada yang S2 konsentrasi PAUD misalnya. Itu bisa dijadikan kelebihan dan kekuatannya. Bisa dijadikan kekuatan misalnya rombelnya relatif banyak, tidak hanya satu rombel. Masing-masing kelas anak peserta didiknya juga cukup. Ini tentu hal-hal semacam ini perlu dianalisis sehingga apa yang akan kita rumuskan di dalam kurikulum juga menjadi lebih baik. Juga kita lihat kekurangan kita apa ya, weakness-nya kita, kelemahan kita apa ya. Barangkali ada beberapa yang sudah dirumuskan di tahun kemarin belum berjalan misalnya. Kemarin sudah kami canangkan untuk pengenalan moderasi beragama misalnya. Belum jalan karena tidak ada support. Maka sebagai contoh gambaran barangkali di Kota Semarang, halo Kota Semarang barangkali ada di sini, itu kami minta ada pojok atau sudut moderasi beragama misalnya untuk mengenalkan agar anak-anak itu terbiasa dengan komitmen kebangsaannya, terbiasa dengan toleransinya, menghargai, mengapresiasi terkait dengan inklusif dan akomodatif terkait dengan budaya lokal yang berbeda budaya. Di situ
meskipun dalam bentuk visual gambar-gambar, market-market atau apa di situ kalau anak terbiasa melihat barangkali kita bisa menanamkan karakter-karakter moderasi beragama di situ. Nah, kalau ini belum berjalan, nah perlu dievaluasi di situ, analisnya di situ. Apa saja kebutuhan peserta didik dan didik yang belum terpenuhi barangkali. Juga kita lihat peluangnya. Peluangnya barangkali di situ satu daerah itu baru RA-nya baru hanya satu misalnya. Sedangkan masyarakat di situ kepengen menyekolahkan anak-anaknya di lembaga yang berbasis agama misalnya. Ingin menyekolahkan anak-anaknya yang pembelajaran agamanya lebih kuat dan lebih banyak misalnya. Nah, barangkali ini peluang-peluang yang dapat dikembangkan atau lembaganya masih memiliki luas lahan yang dapat dikembangkan dengan sarpras yang lainnya misalnya. Ini kan peluang. Bisa jadi ancaman juga kita kita lihat di situ. Hambatan apa yang sedang dihadapi sekarang? Di situ banyak satuan pendidikan PAUD yang lain sehingga sulit bersaing. Kemudian bangunannya masih menyewa, masih dompleng. Nah, di situ dianalisis agar apa yang akan kita susun di dalam rencana kegiatan RA 4 tahunan itu menjadi terkoneksi dengan kurikulum operasional madrasah pada jenjang RA yang kita susun. Kira-kira begitu. Ini yang pertama. Insya Allah nanti kami di PPT ini kami berikan contoh Bapak Ibu ya, tapi ini sekedar contoh ya Bapak Ibu, hanya Hanya sebatas menginspirasi. guidance ya. Sebatas guidance, betul Kang Saib. Nanti dikembangkan, diinovasi, dikreasi sesuai dengan RA masing-masing. Nah, komponen kedua, visi misi. Visi misi dan tujuan. Kalau kita lihat kenyataan lah, coba kita mengkaca pada diri kita masing-masing, di era masing-masing. Kira-kira visi kita ini disusun, ditulis, dituangkan oleh kepala RA saja atau setelah dengan rembukan. Apakah visi, misi, tujuan ini sama RA tertentu atau di daerah tertentu atau berbeda? Bisa jadi apakah visi ini sudah perumusannya sesuai dengan kaidah penulisan visi atau belum. Ya, yang saya katakan tadi bisa seperti tagline, seperti jargon begitu, atau terlalu rigid, terlalu rinci. Visinya panjang, rigid gitu, malah misinya sedikit begitu. Nah, kita luruskan nanti di sini. Dengan bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana menyelaraskan visi, misi, dan tujuan, dan bagaimana pilihan visi, misi, tujuan madrasah. Kita bahas satu persatu. Kalau terkait dengan apa itu visi nanti bisa dibaca, kita bisa googling, bisa searching ya. Kalau terkait dengan definisi begitu, yang sering kita lihat. Tapi bagaimana kita merumuskan visi kita ini yang penting. Karena visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh RA. Tidak asal letakkan gitu, tidak asal tulis, tidak asal susun, tidak, tapi cita-cita dream, mimpi apa yang ingin dicapai oleh RA kita. Juga sebagai arahan motivasi. Kalau kita melihat visi kita, oh berarti saya harus arahnya ke sana. Ini. Ada tujuan yang ingin dicapai. Harus realistis, kredibel, ya, atraktif. Itu tidak perlu. Tapi yang penting bisa dipahami, singkat, ideal, gitu ya, predictable, gitu ya, bisa memprediksi ke depan seperti apa. Kalau kita sekarang ini di era global begitu ya, berwawasan global misalnya. Indikator wawasan global apa misalnya. Itu diserahkan pada teman-teman. Yang penting visi ini mengacu pada arah yang ingin dicapai. Kami sarankan jangan hanya disusun oleh kepala era saja, tapi bicarakan dengan stakeholders yang ada. Kalau misi
Saya katakan ada benang merahnya antara visi dan misi. Karena misi merupakan tentang apa yang hendak dicapai oleh RA itu. Yang berupa tindakan yang dirumuskan di dalam kalimat di situ. Kalau visinya itu dream-nya, mimpinya, lalu misinya tindakan real yang akan dilakukan. Tindakan apa yang akan dilakukan. Kalau tindakan realnya nanti di tujuan ya teman-teman ya. Sehingga antara indikator visi dan rumusan misi harus ada keterkaitan. Terdapat benang merahnya secara jelas. Gitu ya. Dan satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Dan biasanya satu indikator visi dirumuskan menjadi dua misi biasanya. Oleh karena itu maka rumusan misi tidak perlu panjang, terlalu rigid, tidak nanti dijabarkan di dalam misi kita. Tindakan apa yang akan dilakukan. Sedangkan kalau tujuan hasil yang ingin dicapai di situ harus terfokus pada hasil yang diinginkan untuk peserta didik kita. Karena kita itu dititipi orang tua untuk mengoptimalisasi aspek perkembangan anak. Harus dapat spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sehingga antara visi, misi, dan tujuan ada benang merahnya. Bagaimana menyusunnya? Kita lihat berikut ini. Kita lihat pilihan satu. Menggunakan visi, misi, dan tujuan yang ada. Yang kemarin dipakai lagi, boleh. Tapi kurang pas, kita revisi, kita sesuaikan. Tapi saya kepengen yang kemarin aja, tidak apa-apa Kak, boleh. Insya Allah tidak ada sampai pada derajat dosa gitu ya Kang Saib ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita dapat menyusun visi, misi, dan tujuan yang dapat betul-betul operasional. Dan pilihan kedua, kita tinjau ulang visi, misi, dan tujuan madrasah, tujuan RA yang ada kita sesuaikan. Meskipun tidak dirubah total. Kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan internal RA kita masing-masing. Tidak diganti seluruhnya. Tidak. Tapi disesuaikan. Boleh pilihan kedua. Atau pilihan ketiga, kita meninjau ulang visi misi dan tujuan madrasah. Disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal RA. Karakteristik peserta didik kita, aspirasi orang tua kita. Boleh, ada banyak pilihan. Dan yang keempat, juga mempertimbangkan masukan dari berbagai kepentingan, pemangku kepentingan. Kita tinjau ulang di situ. Ya, ada 4 ini ya teman-teman ya. Bisa menggunakan yang lama tanpa ada perubahan apapun. Yang kedua bisa dirubah dikit-dikit, begitu sesuaikan dengan kepentingan kondisi lingkungan internal. Yang ketiga ini lebih luas lagi, sesuaikan dengan kondisi internal, juga eksternal, juga kita minta aspirasi orang tuanya. Dan pilihan keempat ini yang lebih luas, kita berdasarkan analisis. Analisisnya tadi ya, bisa dengan SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, and threat tadi yang kita bicarakan di depan. Nah, secara umum begini, komponen 3. Ini waktunya biar tepat nanti. Tadi komponen 1 sudah, karakteristik, komponen 2 terkait visi misi, komponen 3 sekarang. Biar nanti ada waktu untuk kita diskusi nanti. Komponen 3 terkait bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran. Bagaimana analisis kebutuhan, bagaimana pendekatan pembelajarannya. Kita lihat di sini. Pembelajaran di madrasah, analisis kebutuhan, pendekatan pembelajaran. Kalau pendekatan pembelajaran di RA harus dengan tematik. Ya. Kalau blok kolaboratif ini pada jenjang di atasnya. Blok itu pada MAK misalnya. Maka oleh karena itu maka ini masih tetap saya beli begini, tapi saya beri warna merah agar stressingnya saya highlight di sini tematik dan di sini ini. Mengapa masih saya buat semua agar teman-teman guru juga tidak gaptek bahwa Kementerian Agama demikian ini panduan yang kita miliki. Kita sesuaikan dengan jenjang kita masing-masing. Nah, bagaimana pilihan dalam organisasi pembelajaran?
Bagaimana pilihan pembelajaran satuan pendidikan dalam organ pembelajaran. Kita lihat satu persatu. Nah, pertama, pengorganisasian pembelajaran di madrasah pada jenjang RA. Sama ya, ada 3. Bisa melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kalau pengorganisasian pembelajaran di RA terkait dengan intrakurikuler, pembelajaran berisi muatan mata pelajaran. Kalau mata pelajaran tidak ya, karena kita adalah RA ini tidak ada mata pelajaran. Ya. Maka yang ada di dalam STTPA dan ada di CP tadi disampaikan oleh Bu Kartini tadi, bagaimana kita untuk elemen CP-nya tadi nilai agama dan budi pekerti, jati diri, kemudian dasar-dasar literasi dan STEAM tadi ya, yang dibicarakan apakah seni masih ada atau tidak. Masih ada teman-temannya, karena itu ada di regulasi yang lebih atas pada undang-undangnya juga demikian. STEAM itu lebih dikenal dengan sains, teknologi, engineering, art and mathematics. Ya. Di situ bagaimana mengajarkan anak itu juga terkait di situ, karena di dalam kurikulum Merdeka itu juga harus mengkaitkan dengan kompetensi abad 21. Ya, yang kita kenal dengan forsis itu tadi. Ya, bagaimana kita mengajak anak-anak mulai dari RA itu dapat critical thinking, berpikir tingkat tinggi, sesuai dengan tingkat usianya. Anak-anak bisa kok. Anak-anak itu menganalisis, mengevaluasi, bisa sesuai dengan tingkat usianya melalui kegiatan bermain. Ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman narasumber yang lain. Di sini ada Bunda Dr. Irma Julian Tina nanti akan menjelaskan di situ. Kemudian bagaimana jati diri kita, jati diri yang Pancasila, profil pelajar Pancasila dan sekaligus profil pelajar yang rahmatan lil alamin di situ. Juga bagaimana kita di dalam pengorganisasian ekstrakurikulernya ini, bagaimana dapat mengembangkan minat, bakat, kemampuan, kepribadian dari anak-anak yang tentu di dalam pembelajarannya, implementasi pembelajarannya tentu berbeda antara di intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan alamin, kalau di era insya Allah sudah dilakukan teman-teman. Nah, tinggal nanti mengemas secara rapi saja. Insya Allah kalau di era itu menjelang Ramadan ada tarhib di situ, arak-arakan, anak diminta untuk membuat rumbai-rumbai, anak-anak dikenalkan dengan macam-macam. Itu termasuk di dalam proyek P5 dan P2RA. Pada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan nasional juga sudah dilakukan di situ. Dan kalau di kurikulum Merdeka RA, P5 dan P2 itu minimal dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau di RA, itu barangkali hampir setiap bulan itu, pada puncak tema itu bisa dilakukan dan dikemas menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Insya Allah mudah. Maka kami betul-betul mengharapkan teman-teman guru RA tidak perlu risau, tidak perlu ragu. Wah ini barang baru, ini saya tidak bisa. Nanti dimarahi pengawas, nanti di macam-macam. Tidak, dibuat enjoy saja. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu bukan guru yang sempurna ya teman-teman ya. Tapi guru yang bahagia. Kalau gurunya bahagia, tentu dapat memotivasi anak didiknya untuk selalu kepengen datang ke sekolah, menemui gurunya dan teman-temannya, dan ingin selalu belajar sesuai tingkat usianya. Maka teman-teman, guru tidak perlu takut, tidak perlu risau, tidak perlu bingung, mudah. Apalagi setelah ada sosialisasi dari Kementerian Agama ini, insya Allah kita sama-sama berjuang, sama-sama mencoba, sama-sama kita untuk menjadi lebih baik. Kedua, menganalisis kebutuhan untuk mengorganisasi pembelajaran. Nah, kita tentu prioritaskan kebutuhan peserta didik, sesuaikan dengan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Kita perhatikan, kita pertimbangkan
ketersediaan sarpras kita. Kalau sarprasnya kurang ya tidak perlu diada-adakan yang di luar dari kemampuan kita. Allah pun memerintahkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita juga tidak perlu memaksakan yang berlebih-lebihan begitu. Karena menurut saya pribadi, mohon maaf bisa dikoreksi nanti, yang penting bagaimana teman-teman guru itu menjadi bahagia sehingga dapat memfasilitasi, menstimulasi, dan memberikan dukungan atau scaffolding terhadap peserta didiknya, terhadap anak-anaknya dalam rangka untuk mengoptimalisasikan setiap aspek perkembangannya. Misalnya APE itu kan tidak mesti pabrikan ya teman-teman ya, tidak mesti membeli. Yang penting kan fungsinya. Ya. Misalnya di pesisir pantai menggunakan lidi, dituliskan di pasir di situ, anak diajak meloncat, di situ sudah ditulis angka 1, 2, 3, sampai 10 misalnya. Kalau yang untuk A, anak diminta untuk meloncat dengan 2 kaki, 1 kaki kalau untuk yang B misalnya. Itu kan mudah, murah meriah. Di situ ada stimulasi sosial emosionalnya. Kita ajak ada prakaaksaraan awal misalnya di situ, akan lebih mudah. Jadi tidak perlu risau, kita pertimbangkan pula sarpras yang kita miliki. APE tidak mesti membeli, tidak mesti pabrikan, bisa dibuat oleh teman-teman guru yang hebat-hebat yang hadir di sini ini. Juga mempertimbangkan keterlibatan madrasah dengan kemitraan dan instansi terkait. Syukur kita bisa berkomunikasi dengan pihak lain sehingga ada dukungan, baik dukungan moral maupun material di situ. Nah, kalau pembelajaran intrakurikuler, teman-teman ya, tadi sampaikan Bu Kartini juga harus mengacu pada KMA nomor 347 tahun 2022. Harus di situ, mengacu di situ. CP-nya harus di situ. Ya. Dan juga bagaimana pembelajaran itu dapat meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Tadi saya sampaikan ada forces tadi, saya sampaikan satu, critical thinking-nya itu. Yang kedua, kita biasakan anak-anak itu berinovasi dan kreatif, creativity. Creativity ini kita tidak bisa minta anak-anak kreatif kalau gurunya juga tidak kreatif. Oleh karena itu, maka teman-teman guru kreatif. Tidak perlu takut. Jangan sampai, masa begini, jangan-jangan nanti disalahkan oleh kepala RA. Kalau begini, membuatnya begini, RPPH saya nanti disalahkan oleh pengawas. Nanti kalau saya kurikulum begini, nanti disalahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tidak perlu takut sampai sebegitu, teman-teman. Ya, kita dibuat enjoy saja. Kita berlatih, berkreativitas, berinovasi sepanjang ada panduannya, tidak melenceng kemana-mana. Itu kita perlu teman-teman begitu. Sehingga kalau gurunya sudah kreatif begitu, maka kita akan mudah mengajak pada teman-teman peserta didik. Oleh karena itu, maka teman-teman pengawas ini juga betul-betul dapat memberikan supervisi pembelajaran yang benar di situ. Tidak sebagai atasan bawahan, tidak hanya sekedar menilai, melihat, menginvestigasi administrasinya, tapi lebih pada bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran guru di situ. Maka di KMA 624 terkait dengan supervisi pembelajaran, arahnya ke sana teman-teman pengawas, maka yuk kita sama-sama berikhtiar, berupaya agar teman-teman guru RA kita bahagia, tidak takut, tidak menjadi sesuatu yang momok begitu. Tapi ketika bertemu dengan pengawas bisa menjadi mitra, menjadi senang, bisa diskusi di situ, bisa memecahkan masalah bersama-sama di situ. Selanjutnya, metodenya bisa dengan pembelajaran merdeka belajar dan merdeka bermain. Itu permainan bermain yang sudah dirancang oleh guru. Tidak hanya main-main, tapi bermain yang ada maknanya. Tapi misalnya anak-anak ini sudah saya rancang begini, mereka sulit sekali main-main, ya tidak apa-apa. Tergantung kita bagaimana menstimulasinya. Karena memang dunia anak memang dunia bermain. Nah, kedua, menggunakan berbagai instrumen asesmen.
melibatkan pendidik dalam proses desain asesmen. Kalau asesmennya kita kan sekarang lebih simpel, lebih mudah. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Amirah kalau tidak salah ya, bagaimana asesmen penilaian di RA yang punya kekhasan sendiri yang tentu berbeda dengan jenjang di atasnya. Nah, maka kreativitas, kejelian guru di dalam memotret perkembangan anak ini sangat penting, sangat diperlukan. Di dalam memotret perkembangan anak tidak mesti dengan yang mahal-mahal, karena disarankan bisa jadi untuk memotret perkembangan anak secara valid itu ada CCTV-nya, pakai apa video macam-macam. Iya, itu kalau idealnya gitu kalau satuan RA-nya kuat gitu ya. Kalau yang alhamdulillah masyarakat mau mendirikan RA itu sudah alhamdulillah, tetapi asesmennya dirancang dengan baik meskipun tidak berbiaya mahal. Itu ya teman-teman ya, kita buat gembira-gembira saja. Nah, oleh karena itu maka di sini saya highlight di sini ini RA bebas mengembangkan tema yang kontekstual sesuai dengan karakteristiknya dengan mengintegrasikan pendidikan agama Islam dalam setiap optimalisasi perkembangan anak. Saya highlight di situ. Nah, maka tema itu bisa jadi berbeda antara RA1 dengan RA yang lainnya pada hari yang sama, pada minggu sama. Boleh juga berbeda. Yang penting justru malah yang kontekstual, sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. RPBH sudah disusun rapi, nanti akan stimulasi ini, permainannya sudah saya susun 4 kegiatan main. Tapi ada suatu kejadian yang menarik, boleh juga temanya diganti saat itu. Gitu ya. Dan sesuai dengan karakteristiknya. Agar apa yang didapatkan di dalam pembelajaran di RA itu nyambung dengan kehidupan anak pada realitas sebenarnya. Jadi tidak mengawang-awang sehingga akan mudah anak-anak itu terstimulasi sehingga resiliennya anak itu resilient ya untuk mengembangkan kemampuannya itu menjadi lebih baik. Bagaimana hasilnya? Ya kita pakai bisa portofolio, bisa hasil pekerjaan bisa didik dari berbagai instrumen. Dan kalau untuk kontak RA dilaporkan melalui rapat atau laporan kemajuan belajar anak. Yang kedua, kalau P2, P5 dan P2RA. Nah, harus disusun berdasarkan standar kelulusan. Kalau RA berdasarkan STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang di RA di Kementerian Agama dan KMA 792 itu yang terbaru itu sudah disesuaikan teman-teman ya. STTPA-nya itu stimulasi apa untuk usia sekian sampai sekian sudah di situ. Kita kompilasikan aja di situ dengan capaian pembelajaran yang disusun di dalam KMA 347 tahun 2022 di situ. Agar stimulasi kita menjadi terarah. Saya sampaikan di awal tadi, misalnya ketika kita menstimulasi fisik motorik, tak semata-mata itu kita menstimulasi dengan nyanyian, dengan tepukan, tidak semata-mata itu. Misalnya ada nyanyian begini, anak ayam kecil-kecil bulat, jalannya berputar-putar sambil berkelakar, gocing takotek, gocing takotek, gocing, 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 macam-macam itu. Itu ada konsep, ada banyak aspek yang dapat terstimulasi di situ. Dan ada bagaimana mengenalkan anak, mengintegrasikan pembelajaran PAI, pembelajaran nilai-nilai Islam ada di situ. Ayam adalah makhluk ciptaan Allah, kita jelaskan begini-begini, ada nyanyiannya, ada bagaimana kita sportif yang menjadi pemimpin, memimpin nyanyi, ada yang dipimpin. Ini banyak harus dilakukan situ dan di STTPA RA kita sudah dirumuskan di situ. Ya. Kita memberikan ruang ya metodenya. Yang penting kita memberikan ruang lebih banyak untuk mandiri, bekerja secara kolaboratif. Nah, ini saya highlight di sini untuk RA. Khusus RA kegiatan
P5, P2RA minimal 2 kali setahun, saudara-saudara, teman-teman. Dilaksanakan dalam konteks bisa perayaan tradisi lokal. Kalau di daerah tertentu mempunyai tradisi lokal, manfaatkan di situ. Bisa hari besar keagamaan, hari besar nasional dan internasional dengan menggunakan 4 pilihan tema besar. Ini pilihan, teman-teman. Ya. Yang pertama, aku sayang bumi. Aku cinta Indonesia. Ketika bermain dan bekerja sama. 4, imajinasiku, kreativitasku. Jika misalnya saya sampaikan tadi, ketika tarhib jelang Ramadan, ada karnaval melibatkan anak-anak, dibuatkan rumbai-rumbai yang membuat anak-anak, termasuk kreativitasku di situ, disampaikan tujuannya di situ, kecakapan keterampilan anak teruji di situ. Kemudian juga kenalkan dengan hari besar keagamaan di situ yang terkait dengan aku cinta Indonesia juga, bahwa Indonesia ada keragaman di situ. Bisa macam-macam di situ. Ya. Aku sayang bumi. Sehingga kendati pun 4 pilihan tema besar ini, bisa jadi 4 tema ini dirangkum jadi satu kegiatan. Boleh-boleh saja. Atau kepengen aku cinta Indonesia saja temanya. Tak buat tema itu, subtemanya apa, kegiatannya apa, boleh. Kita enak-enak saja teman-teman ya. Jangan takut kalau ini nanti salah, nanti dimarahi. Tidak, kreativitas kita sangat diperlukan. Kalau kita sedikit-sedikit takut, tidak akan maju-maju kita. Ya, kita perlu kreativitas. Berarti kalau masih ada ketakutan belum merdeka ya? Belum merdeka, betul Kang Saib. Nah. Pak Amal, ini mengingatkan sudah jam 14.21, mungkin agak bisa dipercepat biar kita sesi diskusinya lebih leluasa. Baik, 9 menit lagi ya. Oke. Baik, ini hasilnya ini. Penjelasan struktur. Kalau ekstrakurikulernya biasa ya teman-teman ya, sudah biasa. Bagaimana kita dapat mengembangkan minat, bakat, kemampuan, keberhasilan, kerjasama dari teman-teman. Bagaimana bentuknya diserahkan kepada teman-teman saja. Tidak usah takut-takut. Ya, metodenya bisa apa ya sesuai dengan kondisi RA masing-masing saja. Tidak mesti sama. Ya. Di pengawas tidak boleh mengorganisir harus ini. Di Kementerian Agama Kabupaten Kota tidak boleh harus pakai ini. Tidak, kita buat yang fleksibel saja sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing RA. Yang hasilnya juga dilaporkan oleh rapot yang terpisah ya, pada bagian terpisah dari intrakurikuler. Nah, kalau kita buat matriksnya ini, komoditi pembelajarannya, struktur kurikulumnya, P5, P2RA-nya, dan pendekatan pembelajarannya. Baik, saya akan ke bagaimana evaluasinya. Nah, tadi kalau komponen 4 ya tadi disampaikan Bu Kartini, kita tidak perlu risau dan sibuk waktunya tersita untuk menghafalkan istilah-istilah ya yang dulu KD sekarang menjadi CP, TP, ATP dan modul ajar dulu RPPH sekarang menjadi modul ajar. Tidak usah riset di situ. Yang insya Allah teman-teman sudah melakukan. Insya Allah sudah melakukan. Justru di kurikulum merdeka ini kita sederhanakan agar teman-teman itu tidak terbebani dan waktunya tidak tersita hanya untuk administrasi belaka. Ya, contoh-contoh sudah ada. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sekedar contoh ya Bapak Ibu, justru yang dilakukan, dikreasikan Bapak Ibu, para guru RA, para RA itu sangat dibutuhkan sekemampuannya. Maka tadi Bu Kartini juga wanti-wanti tadi ya, kalau masih pakai LKS, masih demikian, berarti belum merdeka itu. Ya, tapi merdeka pengertiannya tidak merdeka semau gue itu enggak ya, ada rumusan, ada pedomannya dan ada prinsip-prinsipnya. Nah, nanti terkait dengan bagaimana memahami CP, merumuskan TP, alur ATP-nya dan bagaimana perancang pembelajarannya, insya Allah besok disampaikan oleh Bunda Irma Yuliantina dan Bu Amira. Dan best practice-nya juga ada loh, teman-teman besok Rabu. Nah, kemudian ini definisinya kita ke
pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesionalnya. Bagaimana hubungan evaluasi, pendampingan, pengembangan profesional didik? Prinsip evaluasi pembelajarannya, evaluasi komnya, bagaimana pelaksanaan evaluasi komnya, bagaimana evaluasi pengembangan profesional di madrasah. Kita lihat berikut ini. Nah, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Evaluasi tidak yang rumit-rumit itu enggak ya. Kalau era saya mampunya begini, jalankan saja. Ya, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis jangka waktu tertentu. Pendampingan adalah sebuah proses kolaboratif. Ya. Maka teman-teman pengawas ini kami tekankan nanti ya teman-teman ya, para pengawas se-Indonesia, teman-teman seprofesi saya, bagaimana kita dapat memberikan pendampingan secara kolaboratif agar tujuan dapat tercapai secara bersama. Nah, bagaimana merumuskan evaluasi? Kita lakukan diskusi. Bagaimana ada coaching di sini, pelatihan-pelatihan singkat, baik yang dilakukan oleh teman-teman pengawas maupun kita bisa mengundang dari profesional. Bisa evaluasi pembelajarannya, bisa evaluasi komnya yang waktunya tentu berbeda-beda. Sasaran, evaluasi pembelajaran, peserta didik dan pendidik. Kalau sasaran evaluasi komnya tentu pada RA, kepala RA-nya dan pendidiknya. Nah, bisa per hari kami harapkan ada paling tidak 1 pekan lah ya, setiap Sabtu atau apa ada evaluasi pembelajaran yang dikoordinir oleh kepala RA untuk membicarakan kemarin apa ya, apa yang belum ya, apa yang perlu diperbaiki ya, ada gitu, ada refleksinya, ada evaluasinya ya. Kalau per tahun bisa jadi dalam evaluasi kurikulumnya. Nah, ini teman-teman yang ingin saya sampaikan, ada pendampingannya, coaching, mentoring, dan pelatihan. Coaching bisa dilakukan oleh teman-teman pengawas kalau RA itu memiliki masalah. Bantu di situ. Bisa dengan proses pendampingan dengan berbagai pengalaman. Barangkali pengawas pernah menjadi guru, pernah menjadi kepala. Berikan mentoring di situ. Agar teman-teman kepala dan guru RA tidak merasa sendirian. Ada ibunya, ada bapaknya yang mengayomi, yang tidak menakut-nakuti. Juga ada pelatihannya. Nah, ini 5 menit ke depan saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh ini segera contoh bisa dimodifikasi, bisa dikreasi dan bisa diinovasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Paling tidak teman-teman di kurikulum kita itu ada di sini 4 hal ini terkait dengan 4 komponen dan 5 komponen termasuk dalam pendampingan evaluasi. Ya. Kalau kita lihat karakteristik madrasah, visi misi, perorganisasian, rencana pembelajaran dan evaluasi, pendampingan dan evaluasi pengembangan profesional. Masalahnya bagaimana sih menarasikan dengan bentuk kalimat yang terukur, dengan kata-kata yang terpilih agar kalimatnya menjadi enak, simpel, sederhana. Ya, enak kita itu ada di sini. 4 hal ini terkait dengan 4 komponen dan 5 komponen termasuk dalam pendampingan evaluasi. Ya. Kalau kita lihat karakteristik madrasah, visi misi, perorganisasian, rencana pembelajaran dan evaluasi, pendampingan dan evaluasi pengembangan profesional. Masalahnya bagaimana sih menarasikan dengan bentuk kalimat yang terukur, dengan kata-kata yang terpilih agar kalimatnya menjadi enak, simpel, sederhana, ya, enak dan perlu dibaca seperti majalah. Maka saya beri contoh demikian. Bagaimana merumuskan karakteristiknya? Ya, ini saya sebutkan tadi, tinggal mengganti titik-titiknya dengan RA kita masing-masing. Tapi tidak itu teman-teman. Ini sebatas dan hanya inspirasi saja. Teman-teman bisa dan harus menyesuaikan dengan kondisi real RA masing-masing. Misalnya,
penyusunan kurikulum operasional satuan di pendidikan di RA masih toh misalnya disesuaikan dengan kekhasan. Kekhasannya apa? Diuraikan nanti. Penyusunan kurikulumnya juga mengadaptasi dan mengimplementasikan kehidupan abad 21. Latar belakangnya seperti apa? Pak, kami itu kemarin sudah menyusun kurikulum yang lama itu kalimatnya bagus. Boleh enggak ya? Saya tuangkan di situ? Boleh. Oleh karena itu maka saya katakan tadi bisa diadaptasi. Ini pun hanya sekedar contoh. Lalu bagaimana landasan pengembangannya? Kalau saya cukup dua ya, landasan filosofis. Landasan filosofis harus, kalau era harus terkait dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan ini. Ya, filosofisnya. Nah, karena stimulasi pembelajaran itu harus terkait dan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam di situ. Maka landasan filosofinya juga demikian. Dan itu akan menjadi ciri khas RA ya? Akan menjadi ciri khas RA. Kalau tidak demikian berarti bukan RA itu, sama dengan yang lain. Ini sudah banyak pertanyaan nih Pak Amhar. Ya, baik, 1 menit. Nah, landasan yuridisnya ini nanti disesuaikan, ditambahi. Kalau yang tidak cocok dibuang sampai visi misi saya sampaikan di situ. Kemudian formulasinya nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain besok. Ini hanya sekedar contoh. Karena saya pengawas Kota Semarang, maka di sini saya tulis Semarang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada Kang Said.